Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang semuanya. Ya, kita bertemu lagi melalui video ini dalam pelajaran IPA. Nah, sekarang kalian sudah kelas 3. Sayangnya kita tidak bisa bertemu secara langsung, jadi kita belajarnya melalui online ya. Nah, materi pertama di kelas 3 ini adalah tentang pembelahan sel. Nah, yang kalian sudah pelajari kemarin di kelas 2 sudah belajar tentang sel. Nah, hari ini kita belajar bagaimana cara sel memperbanyak diri. Oke, silakan dibuka bukunya, dipersiapkan alat tulisnya. Kalau ada yang perlu ditulis silakan ditulis. Kemudian buku paketnya silakan dibuka, materi tentang pembelahan sel. Nah, kita akan masuk ke dalam materi. Nah, dalam tubuh manusia itu bagian paling terkecil penyusunnya adalah sel. Nah, salah satu contoh dari sel adalah sel darah. Nah, bisa kalian lihat sendiri, ini adalah contoh dari sel darah merah atau eritrosit. Kemudian selanjutnya adalah sel tubuh manusia. Nah, ini gambaran sel tubuh manusia dalam bentuk animasi. Nah, sekarang kita belajar bagaimana caranya sel tubuh manusia itu memperbanyak diri ya. Nah, sel tubuh manusia yang memperbanyak diri itu dalam proses mitosis namanya ya. Nah, sekarang bisa kalian lihat di sini pembelahan mitosis ini khusus hanya terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup ya. Jadi kalian perlu diingat, mitosis itu terjadinya pada sel tubuh manusia. Nah, hasilnya adalah dua sel anakan yang karakternya sama persis dengan induknya. Oke. Nah, nanti di dalam pembahasan mitosis ini kalian akan sering mendengar kata kromosom dan sel diploid. Nah, kromosom ini kalau kalian masih ingat di kelas 2 kemarin itu adalah materi genetik yang ada di dalam inti sel yang fungsinya untuk membawa sifat. Nah, kemudian sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Oke, yang pertama kita bahas adalah fase-fase mitosis ya. Jadi bagaimana fasenya, step by step proses terjadinya mitosis itu. Nah, ini gambarannya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas adalah profase. Nah, untuk profase, ciri-ciri utamanya di sini adalah kromosomnya sudah mengganda, kemudian memadat. Nah, kemudian ciri lainnya adalah membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Nah, ini silakan kalian lihat gambar profase. Bisa kalian lihat di situ ada gerakan di kromosomnya yang berbentuk X. Nah, silahkan kalian lihat di situ kromosomnya mulai mengganda dan memadat. Oke. Sekarang kita masuk ke fase yang kedua, yaitu metafase. Nah, ciri utama dari metafase ini kalian bisa lihat ketika kromosomnya sudah berjajar pada bidang ekuator. Ya, tahu kan semua ekuator itu apa? Ya, ekuator itu adalah bidang tengah dari sesuatu. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Kalau kalian susah membayangkannya, dari metafase itu kromosom yang tadi sudah memadat, mereka akan bersejajar pada garis tengahnya. Nah, kalian lihat sendiri. Oke, selanjutnya fase anafase. Oke, nah di sini ciri-ciri utamanya adalah kromosomnya bergerak menuju kutub yang berlawanan. Jadi di situ ada dua kutub ya. Jadi yang satu ada kutub yang ke atas, yang satu kutub ke bawah. Kemudian pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama seperti di awal tadi dikatakan. Jadi hasil dari profase mitosis ini adalah dua sel anakan yang memiliki kromosom yang jumlahnya sama dengan induknya. Nah, ini gambarannya ya, bisa kalian lihat sendiri. Kromosomnya mulai menuju ke kutub yang berlawanan. Oke. Nah, yang fase akhir adalah telofase. Nah, di sini membran inti mulai kembali bergabung ya. Kemudian terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Nah, tadi diploid sudah ada dijelaskan di awal ya, apa pengertiannya. Silakan kalian review kembali atau baca kembali. Jadi ini gambaran dari fase dari telofase. Oke, jadi pada akhir
di pembelahan ini, yaitu fase telofase, biasanya diikuti dengan pembelahan sitoplasma atau cairan yang dalam sel yang biasa dikenal dengan sitokinesis. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah bahas bagaimana pembelahan dalam sel tubuh manusia, yang kedua adalah pembelahan pada sel kelamin manusia. Jadi manusia itu punya dua sel, namanya sel tubuh dan sel kelamin, ya. Oke. Nah, fase pembelahan sel kelamin manusia itu dinamakan dengan meiosis, ya. Nah, bisa kalian baca di sini. Meiosis ciri-cirinya itu dia terjadi pada sel kelamin atau nama lainnya adalah gametogenesis. Nah, ini terjadi hanya pada fase reproduksi seksual. Oke, kemudian kalau sebelumnya di mitosis itu tidak ada pengurangan, ya. Jadi anakannya itu sama dengan induknya. Berbeda dengan meiosis. Meiosis ini dia anakannya memiliki pengurangan jumlah kromosom dari induknya. Jadi tidak sama dengan induknya. Oke, nama lain dari meiosis adalah pembelahan reduksi karena terjadi pengurangan jumlah kromosom tadi. Nah, kemudian terjadi pembelahan sebanyak 2 kali. Pertama ada pembelahan pada meiosis 1 dan pembelahan pada meiosis 2. Nah, ini kalau lebih ringkasnya lagi, ciri-ciri meiosis adalah pertama terjadi pada sel kelamin. Jumlah sel anakannya berbeda dengan mitosis kemarin, ya. Maksud Ibu mitosis yang tadi. Jadi jumlah selnya bukan 2 tapi 4. Kemudian jumlah kromosomnya setengah dari induknya. Nah, tidak sama dengan induknya. Kemudian pembelahannya terjadi 2 kali. Selanjutnya menghasilkan sel gamet. Nah, sel gamet itu dapat berupa spermatosit atau sel telur. Oke, ini gambaran bagaimana terjadinya meiosis. Nah, kalau mitosis hanya sampai di 2 anakan saja. Kalau dia meiosis, dia setelah membelah menjadi 2 anakan, dia akan kembali membelah dalam meiosis 2 menjadi 4 anakan. Nah, di sebelah sini ada perbedaan antara mitosis dengan meiosis, ya. Kalian bisa lihat sendiri di situ. Untuk tujuannya pada mitosis, nah dia untuk memperbanyak diri. Nah, kemudian kalau meiosis untuk apa itu? Ya, untuk memperbanyak diri, tapi khusus terjadi pada sel kelamin atau gamet. Nah, kemudian tempat terjadinya, ya, kalau di mitosis itu terjadi di sel somatik atau sel tubuh. Nah, kalau di meiosis dia terjadi pada sel kelamin. Oke, kalau tahap pembelahannya kalian bisa lihat sendiri. Kalau di mitosis ada profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Nah, kalau di meiosis dia hampir sama, hanya terjadi 2 kali pembelahan. Jadi setelah pembelahan pertama dia hasilnya akan membelah lagi menjadi 4 anakan. Oke, hasilnya untuk mitosis dia adalah 2 sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Kalau meiosis dia hasilnya 4 sel anakan yang hasilnya setengah dari kromosom induknya. Jadi tidak sama dengan induknya. Oke. Nah, itu materi tentang pembelahan. Silakan kalian perbanyak referensi lain. Silahkan boleh baca di buku, boleh baca di Google atau di mana saja sumbernya. Kalian bebas, ya, bisa cari-cari sambil santai. Jangan hanya terpaku dari materi yang Ibu berikan. Nah, kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Bisa lewat email Ibu. Kalau pertanyaannya panjang boleh lewat email. Kalau pertanyaannya pendek boleh chat pribadi Ibu. Oke? Terima kasih. Semoga penyampaian Ibu dapat kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang atau selamat pagi.